Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sering kita mendengar bahwa banyak rumah tangga tidak runtuh karena cinta, tetapi karena persoalan keuangan. Uang yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan keluarga, justru kadang berubah menjadi sumber konflik, curigaan, bahkan pecahan. Di era modern hari ini, realitas keluarga juga semakin kompleks. Banyak pasangan suami istri sama-sama bekerja, sama-sama memiliki penghasilan, dan sama-sama menghadapi tekanan ekonomi serta gaya hidup yang terus berubah. Lalu, muncul berbagai pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas nafkah keluarga? Apakah penghasilan istri sepenuhnya miliknya? Bagaimana seharusnya suami dan istri mengelola keuangan agar tidak hanya cukup secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan? Islam melalui hazanah fikih keluarga sebenarnya telah memberikan paduan yang sangat kaya tentang relasi suami istri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun, di tengah perubahan zaman, pemahaman itu perlu terus didialogkan dengan realitas kehidupan keluarga masa kini. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan, fikih keuangan keluarga. Untuk mendalami topik ini, telah hadir bersama kita kedua orang narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya. Yang pertama ada Profesor Dr. Andes Yusdani. Beliau adalah pakar fikih keluarga sekaligus guru besar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selamat siang Prof, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bapak Dr. Anton Priyonugroho. Dia adalah pakar keuangan keluarga yang juga dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Siang Pak Prof, sehat ya? Siang, alhamdulillah sehat sejahtera. Sehat semua ya. Sahabat semua, mari kita mulai diskusi kita pada kesempatan hari ini. Prof Yusdani, dalam fikih klasik itu kan disebutkan bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami. Namun dalam realitas hari ini banyak sekali istri yang juga bekerja dan memiliki penghasilan. Dan ini disebut dengan fenomena double income ini, Prof. Dan dalam sebuah riset yang diungkap oleh Renal Kasali, di Indonesia ini termasuk tinggi, Bro. Tingkat double income ini atau yang dikatakan antara suami dan istri yang sama-sama bekerja yang memiliki income bersama-sama begitu, Prof. Nah, yang terendah itu ada di daerah Banten, itu 28%. Dan di Sumatera itu mencapai di atas 75% ini, Prof. Kalau diambil rata-rata itu ada di angka 60%. Nah, bagaimana fikih keluarga memandang perubahan realitas ini, Prof? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekian Orange Al-Faizar selaku host atau pemandu diskusi kita pada hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Anton Priyonugroho SEMM. Ya, saya kira sebelum kita berbicara tentang topik ya, double income. Pertama, kehidupan keluarga itu adalah merupakan proses budaya. Nah, oleh karena proses budaya, maka di situ ada aspek tradisi, ada aspek nilai, ada aspek hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu misalnya dulu dalam kitab fikih yang kita pahami bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga itu, dalam arti ekonomi keluarga itu adalah suami. Tetapi faktanya dalam realitas masyarakat tidak selalu gitu ya. Nah, oleh karena itu di sinilah barangkali diskusi ini sangat kontekstual. Nah, karena dari itu sayugianya mungkin terkait dengan penopangan ekonomi keluarga atau keuangan keluarga itu sudah bergeser, seharusnya juga sudah tidak lagi bersifat individual,
tetapi sudah bersifat kolektif. Nah, artinya keluarga juga adalah unit terkecil dalam sebuah bangsa akan menentukan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Ya. Jadi saya kira itu. Nah, terkait dengan masalah siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah atau keuangan keluarga, pastilah kita secara tradisional normatif itu adalah dalam fikih disebut itu adalah tulang punggung itu adalah suami. Iya. Tetapi tidak menegasikan istri tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Iya, iya. Dan saya kira itu ya. Jadi menurut saya ada dinamika Iya. apa namanya peran untuk bagaimana pemenuhan keuangan keluarga. Saya kira itu sebagai Oke. pembuka dari apa diskusi kita pada Oke, baik. siang hari ini. Oke. Sekarang Pak Dr. Anton, jadi telah disampaikan oleh Pak Prof. Yusdani tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan gaji istri ini, Pak Anton. Iya. Jadi, apakah itu sepenuhnya menjadi haknya istri secara pribadi atau boleh bahkan sebaiknya digunakan untuk kebutuhan keluarga ini? Bagaimana, Pak? Oke. Bagaimana, Pak Anton? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Profesor Yusdani tadi. Jadi pada dasarnya kalau dalam Islam itu kan memang pendapatan istri itu kan pada dasarnya awalnya ya itu memang hak istri ya kan. Ya. Tapi kan karena ada di Indonesia kemudian perkembangan zaman itu menjadi bergeser sesuai dengan konteks kondisi seperti sekarang ini seperti apa gitu kan. Sehingga dalam keluarga itu harus ada kompromi ya kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan ya kan. Kalau kita hanya berdasar patriarki saja gitu, maka tujuan keluarga itu nggak akan tercapai. Sehingga ketika istri memperoleh pendapatan, mempunyai pendapatan, maka ya kita bisa kompromi dalam keluarga itu. Ya, komprominya bagaimana? Ya pada dasarnya tentu kesepakatan suami istri ya. Ya itu saya kira itu yang lebih bijaksana. Apakah nanti untuk kebutuhan pokoknya itu dari suami ya kan, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan tersiernya dari istri atau bagaimana? Itu menurut saya tergantung kesepakatan berdua. Karena yang punya hak dan punya tahu kepentingan masing-masing keluarga itu adalah suami istri itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini Pak Yusdani dan Pak Anton, penghasilan istri yang lebih besar ini. Jadi, apakah ini mempengaruhi struktur tanggung jawab nafkah dalam perspektif fikih atau bagaimana nih? Iya, silakan. Ya, saya kira begini. Jadi terkait dengan mungkin ditemukan ya data fenomena istri itu penghasilannya lebih tinggi dari suami ya. Tetapi itu tidak apa namanya mengundurkan posisi suami sebagai apa namanya tulang punggung keluarga ya. utama ya. Ya. Jadi itu saya kira mungkin banyak ditemukan data seperti itu. Nah, tetapi mungkin begini barangkali terkait dengan masalah keuangan keluarga ini. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah proses budaya. Nah, proses budaya ini ya barangkali perlu kita pahami. Pertama, keluarga itu adalah butuh yang kita sebut dengan pendidikan pranikah. Nah, salah satu materinya yang tidak kalah penting adalah bagaimana perencanaan Keuangan keluarga. Betul. Jadi bukan hanya kita itu nikah blank sama sekali. Iya. Ya pokoknya nantilah dipikirkan. Sambil jalan. Saya sekarang keluarga kita itu sudah mulai dari awal, maka ada tanggung jawab keluarga, apa tanggung jawab masyarakat, ada tanggung jawab negara dan juga tanggung jawab tokoh agama. Nah, oleh karena itu di sini maka saya berulang kali mengatakan keluarga itu adalah proses budaya. Nah, ada perencanaan keuangan keluarga. Jadi tidak hanya bonek ya, bonek mereka tidak bisa juga itu. Dalam kehidupan sekarang saya kira itu penting betul ya terkait dengan perencanaan keuangan keluarga. Nah, ini saya kira ilmunya Pak Anton berkaitan dengan manajemen keuangan keluarga gitu ya. Nah, jadi aspek fikihnya saya kira itu ya. Nah, nanti mungkin Pak Anton yang lebih melanjutkan terkait dengan masalah bagaimana manajemen detail tentang keuangan keluarga. Oke, nah ini masuk ke Pak Anton nih. Jadi Pak Anton, dari perspektif manajemen keuangan keluarga nih Pak Anton, apakah model keuangan yang ideal itu? Jadi apakah satu dompet bersama atau dua dompet terpisah atau kombinasi keduanya nih Pak Anton? Seperti saya katakan di awal ya, jadi tadi itu sebenarnya kan kompromi ya, model satu dompet, artinya ketika satu dompet itu suami istri masukkan dalam dompet satu gitu, atau masing-masing punya dompet sendiri. Itu
lagi-lagi kompromi dari keluarga itu. Tidak ada bentuk yang ideal, Ya, karena kesepakatan yang terjadi dalam suatu keluarga itu yang seperti apa, ya, ya kan? Kalau satu, misalkan suami ngotot dengan modal satu dompet, istri tidak hingga tidak tercapai kesepakatan, saya kira jadi ideal. Tapi yang penting adalah bagaimana dalam suatu keluarga itu sepakat untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, itu yang penting. Ya. Dan yang kedua tadi terkait dengan istri pendapatannya lebih tinggi gitu kan. Ya, yang penting apa? Yang penting adalah sekalipun istri pendapatan lebih tinggi, posisi istri kan tetap harus menghormati suami. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena di banyak kasus ya kan, ketika suami pendapatan lebih tinggi, istri pendapatan lebih tinggi, maka istri ini menjadi hilang hormat gitu loh. Menjadi tidak menghormati. Nah, itu yang tidak bagus dan tidak baik. Selama istri bisa membawa diri, masih menghormati suami, dan suami tidak rendah diri, artinya tetap memposisikan sebagai kepala keluarga, dia tetap support dalam bentuk yang lain misalkan ya, saya kira istri harus tetap menghormati suami. Nah, ini akan membuat suatu keluarga itu tercapai tujuannya, tetap sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Oke, kadang-kadang kan di luar itu kita juga sering mendengar yang begini, Pak. Jadi uangmu, uangku, ya. uangku, uangku. Nah, ini kan fenomena yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi banyak juga konflik rumah tangga itu yang berawal dari persoalan uang, gitu. Jadi kalau kita lihat itu ya banyak sekali kan kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Nah, menurut Pak Anton dan Prof Yus itu apakah masalah ini tuh karena kurangnya pemahaman fikih atau karena buruknya manajemen keluarga ini, Pak? Coba Betul, dari saya ya. Kalau saya lihat memang dari kasus-kasus perceraian yang terjadi sekarang itu lebih banyak dominan faktor ekonomi ya kan. Nah, faktor ekonomi itu bisa jadi karena memang tidak tercukupinya kebutuhan keluarga ya kan. Atau yang kedua karena memang tidak bisa mengelola keuangan itu sendiri ya. Dan kenapa bisa begitu? Realitanya memang kemampuan keluarga untuk mengelola uang itu masih sangat rendah sebenarnya. Apalagi dengan kalau kita lihat pendidikan dari entah suami entah istri juga cukup rendah. Sehingga banyak kan SMA kan atau di bawah SMA. Akibatnya apa? Pengelolaan keuangannya juga makin rendah. Nah, sehingga dengan kalau tadi diadakan semacam kursus sebelum nikah, pranikah, iya itu saya kira akan memperkecil itu, karena literasi keuangannya juga akan meningkat, ya kan, sehingga kasus-kasus perceraian insya Allah juga akan semakin berkurang. Jadi sebenarnya di beberapa daerah itu sudah ada yang melaksanakan pendidikan pranikah. Bahkan di agama non Islam pun itu dilakukan. Mereka bahkan jauh-jauh lebih sebelum hari pernikahan itu. Ada teman saya itu orang Jogja asli. 3 bulan sebelum pernikahan sudah mengikuti pendidikan yang balik untuk pendidikan itu. Oke, sekarang dari Pak Yus, kira-kira bagaimana Pak? Apakah mereka ini kurang pemahaman fikihnya atau bagaimana nih? Ya, saya kira bukan hanya masalah kurang pemahaman fikih. Saya kira di sini perlu betul yang kita sebut dengan literasi masalah keuangan keluarga. Nah, maka salah satu sarananya adalah kalau bisa memang literasi tentang fikih keuangan itu atau masalah keuangan keluarga itu sangat minimal. Kita mulai adalah ketika ada pendidikan pranikah. Seharusnya itu sudah masuk di kurikulum pendidikan. Jadi masuk kurikulum formal gitu ya. Jadi sudah terinternalisasi gitu ya. Nah, jadi itu barangkali ini artinya peranan dunia pendidikan sangat penting gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan fikih keuangan itu menurut saya sangat penting begini. Dibiasakan keluarga kita ketika mereka sudah berkeluarga itu sudah ada perencanaan keuangan yang matang. Kalau nanti sudah punya anak, terus bagaimana anak pertama? Lahir anak kedua, bagaimana perencanaan? Masalah pendidikan. Nah, ini barangkali masih kurang ya diperhatikan oleh keluarga. Dan juga saya tidak tahu persis apakah materi atau kurikulum pendidikan pranikah dan sebagainya itu ada nggak materi ini gitu. Dan saya kira itu sangat penting. Nah, cuma barangkali ada yang unik kalau di Jogja.
di Jogja itu menurut saya keluarga yang paling sadar tentang masalah belanja pendidikan itu adalah Jogja, iya setuju. walaupun mereka itu mungkin hasilnya Iya, prioritasnya itu adalah dunia pendidikan. Pendidikan, ya. Nah, maka ini barangkali salah satu Ya. contoh yang paling bagus untuk kita jadikan Ya. misal ya, contoh itu adalah masyarakat Jogja terhadap masalah belanja pendidikan. iya, iya. Jadi luar biasa gitu. Nah, di sini juga barangkali fikih yang kita sebut fikih yang sangat yang mungkin sangat normatif itu sudah seharusnya kita dialogkan dengan tuntutan sekarang. Gitu ya. Iya. Tadi masalah nafkah, apakah harus suami sendiri atau sebagainya. Ya menurut saya termasuk dalam kepemimpinan keluarga sekarang bukan Iya. lagi semata-mata suami kepala Iya, keluarga, patriarki istri itu. manut-manut saja, tetapi adalah pemimpin kolektif. Oh, iya. Kolektif, Iya. termasuk sharing Iya. tentang keuangan dan juga ya uang saya itu menurut saya Iya. sudah saatnya mungkin memang kita rumuskan pola manajemen atau Betul. pola. Iya. Nah disinilah nilai-nilai fikih itu masuk. Hmm. Jadi saya di dalam konteks ini kalau kita berbicara fikih keuangan, Iya. itu bukan dalam arti fikih halal haram, Iya. tapi panduan-panduan etis yang Ya. itu bisa kita terapkan dalam mengelola keuangan Iya. keluarga. Betul. Ya. Saya kira itu Iya. penjelasannya. Iya. Ya. Artinya Saya setuju. harus betul-betul ada perencanaan keuangan keluarga. Iya. Iya. Bahkan ditanamkan sebelum Pernikahan. dilaksanakan. Dan kata kuncinya menurut saya, fikihnya nggak rigid. Fikihnya. Bukan rigid. Jangan kaku, jangan Iya. lupa, iya. Terbuka, fikirnya. Iya. Oke, kalau kita kaitkan sekarang ini kan sudah di era media sosial ya, dan media media digital ini kan Iya. sungguh kencang sekali ini. Nah, kita masuk ke dalam gaya hidup ini kan seringkali menjadi tekanan ya. Nah, itu. Jadi bagi keluarga. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya itu bagaimana fikih ini mengajarkan prinsip keseimbangan antara kebutuhan, keinginan dan gaya hidup. Bagaimana ini dari Pak Anton dulu? Oke, sebetulnya memang medsos ini sudah jadi bagian dari kita ya. Data itu kurang lebih kita sehari 7 jam menghabiskan di medsos. Ya. Oke. Dan sampai ada istilah istri standar TikTok gitu kan. Karena TikTok yang dijadikan standar, istri ideal itu gini, suami ideal itu begitu gitu kan. Nah ini bahaya gitu kan. Iya. Nah sehingga kita juga atau siapapun jangan melihat itu. Kita harus menggunakan kaidah-kaidah kembali ke kaidah agama yang kita gunakan. Itu kemudian apalagi ya terkait keuangan keluarga itu ya kita itu ada di tengah-tengah ya. Tidak boleh berlebih boros gitu, Iya. tapi tidak boleh kikir. Betul. Nah itu yang pas itu seperti itu. Artinya Nabi pun sering memberi contoh kan ya. Kita ada di tengah-tengah, kita nggak boleh boros terhadap sesuatu, tapi kita juga nggak boleh kikir. Gitu. Kewajiban kita harus dipenuhi, zakat, sedekah, apalagi hutang itu jangan dilupakan. Ya. Karena banyak keluarga yang melupakan itu. Hutang itu dianggap bukan sesuatu yang penting, padahal itu ditagih ya. Nabi pun sampai tidak mau menyolatkan seseorang ya karena masih ada tanggungan hutang. Ya. Dan seterusnya seperti itu saya kira. Kalau dari Prof Yus bagaimana? Ya saya kira dalam konteks fikih keuangan keluarga ya kita harus membuat semacam panduan etis ya dan juga panduan operasional tentang bagaimana terkait dengan skala prioritas dalam keluarga itu. Dan kita jangan terjebak dengan keinginan. Yeah. Tapi kita juga melihat realitas keuangan yang kita miliki gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Anton saya kira itu menjadi sebuah panduan. Dan barangkali ini tantangan untuk keluarga kita sekarang dan juga untuk prodi hukum keluarga, terutama dokter hukum Islam kita ini ya. Menurut saya sudah saatnya mungkin membuat panduan praktis atau semacam SOP keuangan keluarga ya. Bagaimana itu dijadikan sebagai panduan praktis
dan mudah dipergunakan sehingga menuntun bagaimana eh, fikih keuangan keluarga itu betul-betul sesuai dengan Ya. koridor arahan dari ajaran agama kita gitu ya. Jadi tidak boros dan juga tidak kikir Kikir, gitu. ya. Jadi masa kita koin umuri awsatuha gitu ya. Ini jadi ambil yang tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Tentunya berdasarkan kemampuan Iya. dan skala prioritas. Ya saya kira itu dari saya. Baik, Pak Anton dan Prof. Yus ini. Jadi dalam Islam itu kan juga sering disebut bahwa keberkahan rizki itu kan tidak selalu identik dengan jumlahnya. Tadi di Iya. awal juga sudah sempat disinggung. Ya. Nah, sekarang bagaimana konsep keberkahan itu diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan keluarga ini, Pak Yus? Ya saya kira di dalam konsep fikih kita itu ada yang disebut dengan maslahah. Ya. Ya. Nah maslahah itu tentunya dalam keluarga bagaimana keuangan yang kita miliki itu berhasil optimal sesuai dengan koridor, artinya apa yang menjadi kebutuhan keluarga itu terpenuhi. Tentunya kita akan membuat semacam skala prioritas gitu ya. Dan jangan sampai kita semuanya dilakukan tapi ada yang yang tidak terpenuhi gitu. Ya mungkin disitulah perlu duduk suami istri bagaimana membuat perencanaan keuangan yang baik gitu. Misalnya dalam rangka Ramadan atau dalam rangka mau Idul Fitri itu apa yang dibutuhkan. Tentu juga masalah sodako, saya kira juga ya panjang itu mampu kita lakukan, pendapat tidak gitu ya. Nah jadi menurut saya itu panduan etisnya. Jadi bagaimana kemaslahatan keluarga bisa terwujud melalui fikih keuangan keluarga. Saya kira. Ya, dari Pak Anton bagaimana Pak? Iya, saya kira hanya menambahkan saja dari Pak Ayus tadi ya. Memang setiap keluarga kan punya goal sendiri-sendiri ya. Tapi memang dalam pencapaian goal ini memang jangan sampai melanggar syariat ya kan. Ketika kita mau mengelola keuangan keluarga, maka uang ini selain dihasilkan dan digunakan dalam konteks yang syariah, menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, ini harus selalu relevan itu. Ya. Dari memperolehnya ya harus halal, ya. Dari menggunakannya juga harus halal. Dan jangan lupa kita sebagai Muslim ada kewajiban ya, zakat mal ya, zakat fitrah, zakat penghasilan yang dilakukan agar apa? Agar berkah ya kan. Anda investasi, ya, tapi investasinya di konvensional nggak syariah, mungkin dapat duit banyak ya, tapi bisa jadi uangnya melayang dalam bentuk yang lain. Entah sakit, entah apa, kita nggak tahu ya. Nah, makanya dalam keluarga mengeluarkannya itu tetap harus diusahakan tetap syariat gitu, ya, dalam banyak aspek. Gitu. Oke, baik Prof. Jus dan Pak Anton. Jadi sebelum kita menuju ke penutup atau closing statement, kalau harus dirumuskan ini dalam satu prinsip sederhana, apa kunci utama membangun keluarga yang harmonis sekaligus kuat secara finansial menurut perspektif fikih dan ilmu keuangan keluarga? Mungkin dari Pak Yes dulu, silakan. Ya, saya kira kuncinya pertama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita harus ikhtiar. Nah, tapi ada koridor berikhtiar itu harusnya sesuai dengan koridor syariah atau koridor fikih. Nah, kemudian pengelolanya kita juga mengelolanya berdasarkan skala prioritas ya untuk bagaimana keuangan itu dikelola secara baik gitu ya. Nah, barangkali ada satu hal yang di Indonesia ini ada tradisi bahwa ada harta gono gini gitu. Nah, harta gono gini itu biasanya itu dibagi ketika mereka sudah pisah, cerai dan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana ini kalau bisa harta gono gini dari awal dikelola bersama gitu ya, untuk kemaslahatan dan keberkahan keluarga. Nah, oleh karena itu sekali lagi, memang di sini sekali lagi menurut saya kita dalam manajemen keuangan keluarga atau pikir keluarga, keuangan keluarga, memang menurut saya mendesak untuk dibuat semacam rumusan operasional ya, bagaimana bisa diterapkan oleh masyarakat kita.
Ya mudah-mudahan dengan ada petunjuk atau ada SOP itu ya, itu akan memudahkan bagaimana menjadi tuntunan keluarga kita secara umum dalam mengelola keuangan keluarga. Saya kira itu dari sini. Iya. Silakan dari Pak Anton. Kalau kata singkatnya ya masalah bersalah aja saya kira udah cukup itu. Iya, itu saja. Jadi kita dalam mengelola keuangan harus cari mana yang membawa kebaikan ya, jauhkan yang buruk kayak gitu aja. Apapun itu ya, insya Allah berkah kayak gitu. Baik, sahabat dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita terkait dengan fikih keuangan keluarga. Tadi terlalu banyak kita dengarkan, baik dari Prof. Yusdani maupun dari Bapak Dr. Anton. Bagaimana keuangan keluarga itu dikelola dengan baik antara suami dan istri tentu harus saling memenuhi, harus saling terbuka dan tentu mengedepankan komunikasi, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Baik, sahabat dimanapun Anda berada, sebagai penutup, satu buah pantun dari saya, pergi ke pasar membeli kurma. Cakep. Tidak lupa membeli delima. Uang dikelola dengan bijaksana, rumah tangga pun penuh berkah dan cinta. Demikian, terima kasih dengan saya, Januarian Sa'ar Faizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.